Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eren Lestari. Saya akan menjelaskan resume mengenai manajemen ASN. Yang pertama tentang kedudukan ASN. Pengertian pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar ASN, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Kedudukan atau status jabatan ASN dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam Undang-Undang ASN tersebut harus jelas. Pegawai ASN dibagi dua berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu PNS atau pegawai negeri sipil. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua yaitu PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Kedudukan pegawai ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN memiliki fungsi yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Etik dan kode perilaku ASN berisi pengaturan agar pegawai ASN melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, serta menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik, memberikan informasi secara benar, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memegang teguh nilai dasar ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku ada 3. Yang pertama sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau ASN, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik. Yang ketiga etika birokrasi, yaitu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.